Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi di hari Minggu seperti biasa. Waktunya kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tadi kita udah bersorak-sorai buat Tuhan, sudah menari buat Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti biasa sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Semua lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada lagi yang tengok kanan, tengok kiri. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, kiranya sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biar kiranya setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan yang boleh siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini, Cici mau cerita tentang temanya, Nabi Elia dan janda di Sarfat. Cici yakin pasti adik-adik semua di rumah udah pernah dengar tentang Nabi Elia kan, seorang hamba Tuhan, seorang yang percaya akan Tuhan yang sangat luar biasa gitu. Dan dipakai sama Tuhan tuh luar biasa banget adik-adik. Nah, pada suatu ketika Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Karena Nabi Elia dengar-dengaran akan Tuhan, Nabi Elia bersiap-siap, dia pergi ke Sarfat. Dan Tuhan juga memerintahkan kepada Nabi Elia, ketika kamu di Sarfat, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan, kata Tuhan kepada Nabi Elia. Akhirnya setelah Nabi Elia sampai di Sarfat, Nabi Elia melihat seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Dia berkata kepada si janda itu untuk memberinya air minum untuk diminum. Nah, tanpa berkata-kata apapun si janda ini adik-adik. Biasanya nih kalau kita kan tiba-tiba ada orang gak dikenal, ada orang kita gak tahu nih siapa nih orangnya, tiba-tiba minta minum. Kalau adik-adik nih disamperin tiba-tiba orang kucuk-kucuk datang, adik-adik kasih nggak air minum? Pasti Cici yakin kebanyakan dari kita tuh pasti nanya dulu ya, kamu tuh siapa, Anda tuh siapa gitu kan, sebelum kita kasih air minum gitu. Tapi si janda di Sarfat ini, dia nggak bertanya-tanya adik-adik, dia nggak bertanya dulu kamu siapa, Anda siapa, dia nggak nanya, dia langsung kasih Nabi Elia air untuk diminum. Nah, setelah dia memberikan Nabi Elia ini air minum dan Nabi Elia udah meminum air ini, si Nabi Elia berkata lagi kepada si jandanya. Dia bilang, tolong berilah aku sepotong roti. Nah, ini lebih parah lagi adik-adik. Kalau tadi dia minta minum, yaudah kita kasih. Terus dia minta lagi roti, padahal kita nggak kenal loh ini siapa gitu kan. Dan si janda itu hanya berkata kepada si Nabi Elia, demi nama Tuhanmu, katanya si janda itu, sesungguhnya aku tidak mempunyai satupun roti. Aku hanya punya sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan ketika aku mengolahnya, aku membuat tepung dan minyak ini jadi roti, dan aku dan untuk anakku setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, artinya adik-adik, si janda ini tuh sama sekali udah gak punya apa-apa lagi. Dia intinya tuh dia hanya punya sedikit bahan untuk diolah menjadi roti untuk dia dan anaknya. Setelah mereka makan, mereka udah gak punya makanan apa-apa lagi gitu, sama sekali. Jadi dia udah tinggal nunggu mati doang gitu adik-adik. Tetapi si Nabi Elia berkata kepada si janda, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang dan tepung dalam tempayanmu tidak akan habis
si Nabi Elia berkata kepada si janda seperti itu, adik. Akhirnya si janda membuatkan roti untuk si Nabi Elia terlebih dahulu. Setelah itu sisanya dia buat dia dan anaknya makan. Jadi si janda di Sarfat ini melakukan apa yang si Nabi Elia perintahkan kepada dia, tanpa bertanya lebih lanjut, tanpa bersungut-sungut adik-adik, tanpa dia marah-marah dulu sebelumnya. Enggak adik-adik, dia hanya membuat seperti yang Nabi Elia katakan. Dan ketika dia membuat seperti itu, dia melakukan perintah Nabi Elia, adik-adik, dia memberi makan Nabi Elia. Dan adik-adik tahu ajaibnya apa? Tepung yang dia punya dalam tempayannya itu benar-benar gak habis-habis. Dan minyak dalam buli-bulinya itu benar-benar gak berkurang, adik-adik. Malah mereka berkecukupan, mereka tetap dapat terus makan sampai waktu-waktu selanjutnya dalam waktu yang lama dikatakan di Alkitab, adik-adik. Nah, dari kisah ini adik-adik, kita mau belajar dari janda di Sarfat, bahwa ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, ketika kita dengar-dengaran sama Tuhan gitu adik-adik, semua hal yang gak mungkin itu bisa jadi mungkin. Semua hal yang sulit, semua hal yang kita pikir gak mungkin nih gitu, tapi Tuhan mampu bikin semua itu adik-adik, asalkan kita percaya sama Tuhan. Kuncinya cuma satu, kita percaya sama Tuhan. Nah, Cici tahu nih, di kondisi-kondisi sekarang kayak gini kan gak mudah ya adik-adik, semua Cici tahu. Kita gak bisa keluar kemana-mana, cuma di rumah doang, sekolah di rumah, main di rumah, mau kemana-mana di rumah gitu. Jadi kan bosen pasti ya di rumah. Tapi Cici percaya, Cici yakin itu tidak membuat kita untuk menjauh dari Tuhan adik-adik. Kita mau selalu dekat sama Tuhan, kita mau tetap ibadah setiap hari Minggu, kita mau tetap berdoa adik-adik. Karena kita tahu nafas orang percaya adalah berdoa adik-adik. Jadi makanya Cici gak pernah bosan untuk ingetin kita semua untuk selalu berdoa. Walaupun cuma dalam hati ngomong sama Tuhan gitu, gak apa-apa adik-adik. Yang penting kita ada komunikasi sama Tuhan dalam apapun yang boleh kita rasakan, yang boleh kita lakukan dalam hidup kita. Nah, Cici gak mau panjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tutup firman Tuhan lewat Cici udah lama banget kita gak nyanyi lagu jari jempol jari telunjuk ya sebelum berdoa. Nah, kita mau nyanyi 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, biar kiranya setiap firman yang kami boleh dengar, boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami boleh belajar Tuhan, dari seorang janda di Sarfat Tuhan. Kami boleh percaya akan Engkau Tuhan, kami boleh setia akan Engkau Tuhan. Walaupun kami tahu Tuhan, keadaan kondisi akhir-akhir ini semua sulit Tuhan, tapi kami boleh percaya dan kami boleh bergantung akan Engkau Tuhan. Tuhan boleh berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya. Tuhan boleh juga pelihara kami Tuhan dalam sekolah kami. Tuhan yang boleh berikan kami kepintaran, kecerdasan Tuhan dalam Engkau Yesus. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.